Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Belum lama pemerintah mencabut status PPKM, kasus COVID-19 di Kabupaten Ogan, Komering Ulu kembali muncul. 3 orang positif COVID-19. Polda Sumatera Selatan menambahkan 7 kamera elektronik traffic law enforcement (ETLE) di sejumlah titik di kota Palembang. Kasus stunting menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Posyandu dinilai efektif menurunkan angka stunting. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang membongkar paksa tembok yang menutup akses jalan warga di kawasan Panca Usaha Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Pembongkaran dilakukan karena penutupan jalan telah mengganggu ketertiban umum. Sejumlah petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang membongkar paksa tembok yang menutup jalan di kawasan Panca Usaha, Lorong Anggrek, Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Tembok setinggi 1,2 meter ini pun dihancurkan hingga rata dengan tanah. Tindakan ini dilakukan petugas karena keberadaan tembok tersebut telah membuat warga resah dan mengganggu ketertiban umum. Dirobohkannya tembok ini setelah petugas mendapatkan banyak laporan dari masyarakat. Sebab sejak tembok ini berdiri, warga terpaksa harus memutar arah. Menurut petugas, sebelum dirobohkan, pemilik lahan telah diberi peringatan sebanyak 3 kali. 3 kali panggilan. Terus? Sudah 3 kali panggilan, baru kita adokan musyawarah pembongkaran. Pak, itu dari bulan berapa, Pak, pemasangan pagar itu? Baru bulan 11. Pak, itu kaitannya kenapa, Pak? Di alasan di tembok itu, Pak? Alasan Pak Abdullah mengatur ke bawah itu tanah pribadi. Merasa tidak terima atas perlakuan petugas, pemilik lahan berencana akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Yang di sana itu nembus ke jalan, nembuskan jalan. Semua mereka itu kan tidak pamit dengan gitu. Harus tanya, jalan ini kita tembuskan, misalnya kan, boleh dah, nah itu. Jadi mereka tidak izin lagi sama Tidak Bapak? ikat izin. Itu kan ado yang jalan itu kan dicor. Nah, yang jembatan layang itu yang baru. Itu ada jembatan layang itu. Betiang dia. Nah, itulah punya pembatasan kita, tanah kita. Penutupan jalan ini dilakukan warga bernama Asrullah yang mengaku sebagai pemilik lahan yang sah pada awal bulan Oktober 2022 lalu. Tindakan ini dilakukannya karena Asrul merasa kesal tanah miliknya dibikin akses jalan oleh warga sekitar tanpa izin. Dedi Irwansah melaporkan dari Kota Palembang. Pemerintah Kabupaten Ogan, Komering Ulu terus menekan angka stunting atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi di wilayah kewenangannya. Keberadaan pos pelayanan terpadu atau posyandu dinilai efektif untuk menekan angka tersebut. Kasus stunting saat ini menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Mereka terus mencari cara agar kasus stunting di wilayah kewenangannya menurun hingga mencapai target nasional sebesar 14%. Dari hasil survei status gizi Indonesia SSGI, angka stunting di Kabupaten Ogan, Komering Ulu pada tahun 2020 sebesar 31%. Sedang hasil riset SSGI di tahun 2022, angka stunting di Kabupaten Oku turun sebesar 10,3%. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Oku, Dedi Wijaya pun optimis penurunan angka stunting di Kabupaten Oku bisa mencapai target nasional, bahkan di bawah standar target nasional pada tahun 2024. Karena pada tahun 2020, hasil riset SSGI, angka stunting di Kabupaten Oku itu sebesar 31%. Sedangkan hasil riset SSGI tahun 2022, angka stuntingnya turun 10,3%, sehingga angka stunting Oku itu menjadi di angka 18%-an. Sedangkan target nasional, penurunan angka stunting di tahun 2024 itu 14%. Artinya kita tinggal mengejar di angka 4-5 untuk di tahun 2023. Insya Allah angka di bawah 14% ini akan tercapai di tahun 2024.
Penurunan angka stunting di Kabupaten Oku terjadi bersamaan dengan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Oku. Keberadaan Posyandu pun dinilai efektif untuk menekan angka stunting. Sebab di Posyandu, orang tua dapat memantau tumbuh kembang balita setiap bulan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Komando Distrik Militer Kodim 0418 yang telah menjaga Kota Palembang, pemerintah Kota Palembang menyerahkan bantuan 5 unit sepeda motor. Sepeda motor ini akan menjadi kendaraan operasional bagi anggota Babinsa yang bertugas di sejumlah wilayah. Senin pagi, pemerintah Kota Palembang memberi kejutan kepada Kodim 0418. Mereka memberi bantuan 5 unit sepeda motor yang diserahkan di halaman Kodim 0418. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Kodim 0418 yang telah menjaga keamanan sejumlah wilayah di Palembang. Sepeda motor ini nantinya akan menjadi kendaraan operasional anggota Babinsa. Bantuan ini disambut baik Komandan Kodim 0418 Kolonel Infanteri Sumarlin Marzuki. Dalam waktu dekat, rencananya pemerintah kota akan menyerahkan kembali bantuan 5 unit sepeda motor pada tahap kedua. Surprise bagi kami karena di awal tahun, ya tentunya lembaran, namanya awal tahun lembaran baru, semangat baru, motivasi baru, ya keras pun harus lebih keras lagi dibanding tahun sebelumnya. Ya. Jumlahnya berapa? Insya Allah sementara ini 5, mungkin akan bertahap ya, jangan tambah 5 lagi ya. Mudah-mudahan dengan 5 unit ini itu juga sudah sangat mendukung operasional para Babinsa. Kemudian akan ditambah lagi 5 unit, artinya semua Koramil bisa dapat semua ya masing-masing satu. Diharapkan bantuan ini dapat meningkatkan kinerja anggota Babinsa dalam memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Freddy Cahya, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.